sebagai anak, saya nggak terima. Katanya saya manfaatin, Pak Tarno sakit disuruh jualan. Kenapa sih harus bapak itu dijadikan seperti boneka? Bin Salafi. Hai Sobat Sorot, di episode kali ini kita akan membahas sosok fenomenal yang dulu memiliki jargon jadi apa prok prok prok. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Tarno? Beliau adalah seorang pesulap kesohor yang sekarang dalam kondisi stroke dan hanya bisa duduk di kursi roda. Pak Tarno mencoba berjuang mencari nafkah demi menghidupi anak istrinya loh. Kisah miris ini berawal dari terkuaknya realita kehidupan Pak Tarno saat ini. Tirsani Dewi, istri ke-10, sukses menjual derita kehidupan Pak Tarno ke hadapan publik. Dewi yang dibantu Slamet Riyadi, asisten sekaligus supir setia Pak Tarno, mempublikasikan kegiatan Pak Tarno jualan ikan cupang. Juga mainan anak-anak di pinggir jalan. Sontak saja saat ini membuat anak-anak Pak Tarno geram. Mereka tak rela ayahnya yang tengah sakit dieksploitasi Dewi dan demi mencari keuntungan pribadi. Ya, Dewi memang berhasil menarik para pesohor memberikan sejumlah donasinya. Ini totalnya ada 50 juta, Pak. Tapi rezeki lah dari yang di atas ya, Pak. Pak Tarno itu kan kemarin stroke ringan kan sakitnya. Nah, aku tuh nggak tahu. Ternyata beliau stroke ringan dan ternyata ngomongnya juga nggak begitu jelas. Saya pengen bapak saya itu diam di rumah. Saya tidak ingin bapak saya itu selalu ya ada di jalan, berjualan, atau menerima job. Saya nggak suka. Job kan dia ngechatnya di HP Pak Tarno, kan saya yang megang. Saya tanyain dulu, mau nggak ini? Iya, gitu. Ternyata dia masih pengen ngejob gitu. Walaupun anak-anaknya selalu melarang, nggak boleh karena dia lagi sakit gitu. Saya sebagai anak, saya nggak terima. Anda itu selalu mengeksploitasikan bapak saya. Anda itu selalu mengeksploitasikan bapak saya. Tolong, Anda jauhin bapak saya. Saya nggak suka. Bapak saya sudah tua. Bapak saya itu mesti istirahat. Sebelumnya sempat mediasi untuk bapak supaya tidak berjualan lagi. Bahkan saya sempat menawarkan kalau memang bapak mau dirawat dari kakak-kakak saya ini, karena kebetulan saya bekerja, saya siap untuk membantu makan bapak, pengobatan bapak. Namun kan tidak diindahkan. Yang paling saya sesalkan gitu, kenapa sih harus bapak itu dijadikan seperti boneka? Dijadikan seperti boneka. Bahan tontonan semua orang supaya mendapatkan empati, banyak donasi yang masuk gitu. Kenapa nggak istrinya dulu toh? Istrinya kan masih muda. Atau dia gitu, asistennya. Kan dia masih muda. Kenapa harus bapak saya yang suruh jualan, kerja? Nah, gimana menurut kalian guys? Tapi nggak hanya itu guys, Dewi dan Slamet juga dituding tidak transparan dalam uang donasi oleh anak dan istri Pak Tarno yang lain. Mengenai uang donasi,
dikemanakan uang donasi yang selama ini diberikan kepada Bapak? Berobat Bapak dengan menggunakan BPJS. Kemana istri mudanya saat Bapak dirawat di rumah sakit? Gak ada. Gak ada kehadirannya. Yang menjaga Bapak, Ibu Lisa, bukan istri mudanya. Kalau memang kalian terus menjaga Bapak, bawa Bapak berobat yang benar. Jangan hanya dijadikan ajang donasi. Jika anak-anak Pak Tarno dari istri pertama dan kedua merasa kecurangan, lantas bagaimana dengan uang donasi yang diterima Sariah, istri Pak Tarno yang lainnya? Pasca mencuatnya derita hidup Pak Tarno di media sosial, Sariah yang mengaku tak lagi dinafkahi oleh suaminya itu, kebagian juga rezeki viralnya Pak Tarno. Kemarin bos minta 10 juta pas dibuka tes. Saya baru megang duit, itu duit dari suami, belum pernah saya megang duit segitu. Makanya sampai nangis, sampai meluk kan ngasihnya kemarin, sampai meluk kakinya. Udah enggak, bisa sebagai setrup yang sekarang kena, enggak boleh ke mereka. Kalau si Mas bisa jalan pasti dikasih. Karena waktu ke Bandungnya itu pas setrup mau ngasih jatah ke saya. Berbeda dengan Sariah, Lisa Karlina, istri Siri Pak Tarno, hanya merasakan sedikit uang donasi Pak Tarno, padahal jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah loh guys. Saya juga kurang tahu juga sih masalah itu ya. Soalnya walaupun dapat apapun dari mana apa acara, mau 10 juta kan menurut saya nggak pernah tahu, nggak pernah kasih tahu. Nah, pertama nih dari Raffi Ahmad, saya kasih 500. Kedua, dari Halilintar, saya dikasih gope. Nah, ketiga nih dari Ricis ya, kasih 300. Ya, pas keempatnya, saya dikasih 1,5 juta dari. Meski begitu, sebagai istri yang lebih tua dari Dewi, Lisa tetap menjadi sasaran kemarahan istri mudanya Pak Tarno. Pasalnya, kala YouTuber Willy Salim datang ke rumah Pak Tarno untuk memberikan donasinya, Dewi mengusirnya agar tidak ikut-ikutan keviralan Pak Tarno. Saya datang ke sono, saya kan pengen tahu dong. Ternyata saya nggak disambut dengan baik. Si Dewinya marah-marah melotot ke saya. Dia tuh serakah sama saya. Ya iyalah, dia memiliki seutuhnya Pak Tarno. Seharusnya kan dia tahu ya kan. Tahu kalau saya tuh istrinya. Tapi kalau datang ke sini dilarang nggak boleh. Sampai nangis-nangis Pak Tarnonya ke saya. Dia takut sama Dewi, tahu diapain sama Dewi. Dia takut sama Dewi, diapain sama Dewi. Ibu Dewi ini katanya ngomongnya, bapaknya tuh suka dimarahin, bapak lu suka di marah-marah lah, suka berantem lah, katanya gitu kan. Wah, ada apa dengan Dewi sebenarnya ya guys? Dan kenapa dia begitu protektif kepada Pak Tarno? Benarkah Dewi ingin menguasai hajat hidup Pak Tarno dan menguasai pundi-pundi yang masuk dari hasil belas kasihan orang terhadap suaminya? Karena saya untuk merenovasi dan untuk itu sewa 25 juta setahun dan 10 jutanya untuk perawatannya Pak Tarno dan 5 jutanya untuk hari-harinya Pak Tarno makan. Tapi yang mengenai kemarin yang lagi viral, yang masalah katanya istri pertama, dia katanya nggak suka suami saya dimanfaatin, digunain lah, maksudnya dipajang dengan gini dengan anaknya ya kan si Isa itu. Itu sebetulnya apa sih yang begitu kok diributin? Toh mereka tuh nggak masalah. Pak Tarno boleh nggak masalah dengan kehidupannya yang sekarang. Tapi sebagai anak,
Mereka tetap pada pendiriannya mengambil jalur hukum dengan mensomasi Dewi dan juga Slamet yang telah memanfaatkan derita ayah mereka. Sudah kita somasiin, cuma tanggapan dia ini nggak ada. Tapi kata si dia ini katanya dia udah ngundurkan diri dari asisten bapak saya. Kok ternyata dia masih ada. Maunya dia ini apa? Masih dalam proses, masih nyari bukti. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah layangkan somasi terbuka kepada saudara Slamet maupun saudari Dewi atas dugaan eksploitasi. Jadi suaminya dijemur, tapi dia menjajakan dagangan tapi sambil TikTok dan sebagainya. Saya mau disomasi terkait dengan bapaknya, dikatakan dia berjualan seolah-olah saya ini manfaatin bapaknya. Padahal waktu itu si Isa, Rima serta keluarga membawa Pak Tarno mau diobatin. Nggak tahu entah kemana, entah ke Malaysia, entah ke Brunei apa kemana. Tiba-tiba ada di rumah Ibu Lisa. Jam 4 pagi saya diteleponnya sama Pak Tarno melalui nomor HP-nya Ibu Lisa. Saya bilang lah, Pak Tarno bukannya lagi mau diobatin sama anak Pak Tarno. Mau dibawa kemana itu saya bilang gitu kan. Kok ada di rumah Bu Lisa? Nah akhirnya udah jemput Mat. Siangan ntar jualannya. Akhirnya saya dari rumah jam 4 sampai sini setengah 5 ya kan, ambil mobil dulu langsung jemput Pak Tarno ke sini. Jam 5 nih nyampe. Setelah jam 5 nyampe, mau dagang di mana Pak Tarno? Udah di mana aja terserah, selamat kata gitu. Oh ya udah. Kita berdua nih, enggak, jemput Dewi dulu. Oh jemput Dewi. Oh ya udah dah. Iya kalau memang dia mau melaporkan terkait dengan apa ya kita silahkan aja. Siap lah, itu kan bukan kemauan saya membawa Pak Tarno berjualan. Memang kemauan Pak Tarno dan saksinya pun istrinya ini Bu Lisa. Somasi boleh bergulir. Hubungan ayah dengan anak seharusnya nggak boleh tergelincir. Lantas sebenarnya kemana anak-anaknya selama ini? Mengapa mereka baru bermunculan setelah Dewi mengeksploitasi Pak Tarno? Bahwa keberadaan Aisyah maupun Halimah itu di saat benar-benar merasa terusik hati sanubarinya. Jadi jangan kebalik-balik anak-anaknya pada datang setelah donasi, tidak. Yang di sana lagi itu kan dia nggak ngurusin. Terus ituin soal donasi munculnya sekarang ketika Pak Tarno lagi banyak-banyaknya donasi gitu. Enggak Kak, semenjak bapak saya nikah lagi sama si dia ini, bapak saya jadi lupa segala-galanya sebagai orang tua. Jadi lupa sama anak-anaknya. Jarang dikomunikasi saya sama bapak, udah jauh, nggak kayak dulu lagi. Terakhir komunikasi bapak kemarin pas abis acaranya Willy Salim masih sempat ketemu. Saya datang ke rumahnya berapa kali, terus nggak lama juga sih waktu itu. Malah bapak nyuruhnya Isa buru-buru cepet pulang. Udah pulang sono pulang. Kayaknya dia nggak mau Isa datang ke rumah. Ya mana ada sih Kak, namanya orang lagi sakit gitu ya. Kita tuh ngerasa prihatin, apalagi untuk saat-saat ini prihatin banget. Jadi kalau nanggepin semua itu ya anggap aja sabarin aja lah omongan orang, karena orang kan tidak tahu kenyataan yang sebenarnya saya dengan Pak Tarno itu gimana gitu. Yang mudah-mudahan banyak rezekinya, mudah-mudahan banyak umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cari peti di tengah goa. Goanya gelap tiada pelita. Mari berbakti kepada orang tua, sebab tanpanya kita bukan apa-apa. So you guys, gue Abizar Rahman. Sampai berjumpa di episode sorot berikutnya. Bye.